نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, dari lubuk hati yang dalam kita senantiasa bertahmid, memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana malam ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam masjid yang penuh barokah ini, memanfaatkan sisa-sisa dari bulan Ramadan tahun ini 1437 Hijriah. Jamaah sekalian, di awal pertemuan kita kesempatan ini kami akan menyampaikan 3 di antara nasihat seorang alim. Beliau adalah salah seorang imam Masjidil Haram bernama Syekh Mahir Al-Mu'aykili. Kenal Pak orangnya? Mahir Al-Mu'aykili. Kenal? Ya. Mirip suaranya dengan imam kita tadi maghrib. Dia itu disebut Syekh Mahir Al-Mu'aykili yang subhanallah beberapa kali sholat di Masjidil Haram di waktu subuh dan waktu maghrib ketika beliau mengimami, dan meskipun sebenarnya umumnya imam-imam Masjidil Haram terasa betul penghayatan ayat-ayat yang beliau baca ketika dalam sholat dan di luar sholat. Beliau berpesan kepada kita, terkhusus di 10 hari Ramadan, beliau mengatakan, andai saja yang pertama, suatu malam Anda berinfak 1 dirham. Yang 1 dirham ini yang saya ketahui yang menggunakan uang mata uang dirham sampai dengan saat ini adalah Kuwait. 1 dirham itu kurang lebih 35-an ribu 1 dirham. Kalau rial ya sekitar 3.500-an 1 rial. Yang saya ketahui mata uang yang termahal di dunia ini adalah mata uang Kuwait. Itu yang saya ketahui. Kalah dengan dolar Amerika, kalah dengan euro, kalah dengan pound sterling. Beliau mengatakan, andai saja suatu malam, kita ambil 1 rial saja, suatu malam engkau berinfak dengan 1 rial, dan bertepatan ketika engkau berinfak itu adalah saatnya Lailatul Qadar, maka yakinilah infak Anda 1 rial itu lebih mulia dan lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan engkau berinfak setiap hari sepanjang 84 tahun Islam. Selanjutnya beliau mengatakan, yang kedua, seandainya suatu malam engkau sempat ruku atau sempat sholat 2 rakaat saja, dan bertepatan engkau sholat itu adalah saatnya Lailatul Qadar,
maka yakinilah sholat yang Anda lakukan di suatu malam itu lebih baik daripada Anda sholat setiap hari selama 84 tahun. Yang terakhir, yang ketiga, kata beliau, seandainya suatu malam engkau membaca satu ayat saja atau satu surat saja, dan bertepatan ketika engkau membaca ayat atau surat itu adalah Lailatul Qadar, maka itu lebih baik dibandingkan engkau membaca Al-Quran setiap hari setiap malam sepanjang 84 tahun. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tidak tahu apakah 1001 bulan, 1200 bulan, 1900 bulan. Yang jelas Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita untuk mengoptimalkan ibadah-ibadah di penghujung bulan Ramadan ini yang tinggal 3 atau 4 hari lagi. Jemaah sekalian, kita lanjut ke materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini, di mana dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, riwayat Imam At-Tirmidzi, dan di sini dihasankan oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 3 kelompok manusia akan mengalami kehinaan. Alhamdulillah min dzalik. Kelompok yang pertama, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ragima anfu rajulin, berdebu hidung seseorang, dalam artian hina, binasa, celaka seseorang. Siapa orangnya? Dakhala alaihi ramadhana thumma salafa falam yughfar lahu. Ini yang pertama, yang masuk pada bulan Ramadan lalu kemudian Ramadan itu berlalu sementara dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kata beliau, raghima anfu rajulin, berdebu hidung seseorang, hina, binasa seseorang, dzukirtu indahu falam yusalli alayya, nama aku disebutkan di hadapannya namun ia tidak bersalawat kepadaku. 2. Yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, raghima anfu rajulin, hina seseorang, binasa seseorang, adaraka abawahu indal kibar, yang mendapatkan kedua orang tuanya di usia senja, di usia lanjut, kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu di antara keduanya, falam yudkhilahul jannah, namun tidak menyebabkan ia masuk surga. Ini menunjukkan pada kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan mohon maaf, yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu siapapun dia di dunia ini, meskipun ia tidak beriman kepada Allah, kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya? Nabi SAW memberikan jaminan pasti bagi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dijamin surga. Dan sebaliknya, sungguh hina dan celaka seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya sementara ia tidak menyebabkan anak itu masuk ke dalam surga. Ikhwatal iman, yang pertama, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menegaskan kepada kita, sungguh rugi seseorang yang masuk pada bulan Ramadan namun kemudian Ramadan berlalu dan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka pintu taubat selebar-lebarnya, dan bahkan setiap hari, setiap malam Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatat orang-orang berpuasa yang merdeka dari api neraka. Maka sungguh sangat merugi kita manakala sepanjang 1 bulan penuh
29 atau 30 hari itu, lalu kemudian kita tidak termasuk di antara yang tercatat, termaktub di dalam catatan itu merdeka dari api neraka. Kita ketahui Bapak dan jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa betapa banyak amal ibadah yang di dalam bulan Ramadan ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita lakukan untuk mengundang maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan kita bisa memberi buka kepada orang lain, dengan itu kita bisa mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Dengan kita melaksanakan ibadah berarti dosa kita akan gugur. Di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kita satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Manakala hal itu terlewatkan lalu kemudian tidak kita dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan rugi orang itu. Di bulan Ramadan ini Allah tabaraka wa taala dan Nabi SAW mencontohkan kepada umatnya i'tikaf di 10 malam atau 10 hari terakhir Ramadan dalam rangka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat merugi kalau kita tidak termasuk di antara mereka yang diampuni karena melaksanakan ibadah tersebut. Maka oleh sebab itu di ujung ayat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar, ada kurang lebih 3 penafsiran para ulama apa yang dimaksud salam di sana. Salah satunya adalah bahwa di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan bahwa mana daripada salam itu bahwa malaikat-malaikat yang turun ke dunia, yang salah satu di antara makna Al-Qadar itu adalah sempit. Mengapa disebut sempit? Karena dunia ini seolah-olah sempit dengan banyaknya malaikat yang turun. Maka malaikat itu berkeliling di dunia ini dan kemudian mengunjungi masjid-masjid dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalam masjid saat itu, mungkin membaca Al-Quran, mungkin sholat, mungkin berzikir, mungkin tafakur, dan seterusnya dan seterusnya. Salah satu di antara penafsiran itu adalah malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalam masjid. Jamaah sekalian, juga ibadah-ibadah yang lain. Umrah di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Menunaikan umrah di bulan Ramadan sama dengan menunaikan haji bersama dengan aku, kata beliau. Lalu kemudian sekian banyak amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang dibuka dengan sangat lebar di bulan Ramadan ini. Kalau salah satunya tidak bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan rugi orang seperti itu. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok ini. Kita menyebutkan orang-orang yang rugi untuk kita menghindarinya. Sebagaimana kata seorang sahabat bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, aku ingin bertanya kepadamu tentang keburukan. Semua orang bertanya kepadamu tentang kebaikan, aku ingin bertanya kepadamu tentang keburukan agar aku menghindari keburukan itu. Kita sebutkan 3 perkara ini agar kemudian jangan sampai kita terjerumus ke dalam. Yang kedua, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, merugi seseorang disebutkan namaku di hadapannya lalu ia tidak bersolawat kepadaku. Disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ada dalam kondisi-kondisi tertentu itu harus sesuai dengan redaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi umum kita mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ini ikhwatul iman azanallahu jami'an. Kita ketahui bahwa manusia yang paling mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pertama kali melintas di atas sirat nanti di hari akhirat adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pertama kali memintakan syafaat kepada seluruh penghuni surga agar dibukakan pintu surga untuk para penghuninya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mahsyar nanti
Ketika umat manusia resah, gelisah, sedih, kelelahan, kepayahan, kelaparan dan lain sebagainya, ketika itu manusia datang kepada Nabi Adam minta diberikan syafaat, dimohonkan syafaat. Nabi Adam tidak bisa memberi. Datang kepada Nabi Nuh tidak bisa memberi. Datang kepada Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Datang kepada Nabi Musa tidak bisa. Datang kepada Nabi Isa tidak ada. Datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau yang memohonkan asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra, sehingga manusia kemudian dilanjutkan kepada proses selanjutnya, yaitu hisab. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Menunjukkan kepada kita kemuliaan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, sehingga beliau pun mengatakan, kami ini adalah umat yang terakhir, tetapi kami nanti yang akan pertama masuk surga. Dan ternyata Nabi yang paling pertama masuk surga adalah beliau. Umat yang pertama masuk surga adalah umatnya Nabi kita sallallahu alaihi. Umat yang terbanyak masuk surga adalah umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, keutamaan-keutamaan yang dimiliki Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dan bagian dari kewajiban kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, kita mengucapkan salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyatakan kepada kita, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, Allah bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Subhanallah. Dan yang lalu telah kita sampaikan, salah satu di antara kelompok manusia yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan jamaah sekalian, kita sedang duduk sekarang ini, berapa puluh kali kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar dari masjid, nanti pulang ke rumah kita, berapa kali kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebelum kita tidur, berapa kali kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak butuh waktu khusus, tidak membutuhkan dana, tidak harus kesehatan begini begitu dan lain sebagainya. Kita berbaring, bahkan terkadang sedang sakit, kita bisa mengucapkan salawat ini. Namun begitu tinggi manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah ruginya seseorang yang kemudian nama Nabi SAW disebutkan dan ia mendengarkan itu, lalu kemudian ia tidak bersalawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan semakin sering kita bersalawat, berarti menunjukkan cinta kita kepada beliau. Karena sering kita menyebutkan namanya, berarti kita mencintai beliau. Kita mencintai beliau. Jangan kemudian kita terlena dengan dunia, lalu kemudian melupakan kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini banyak di antara umat Muhammad kemudian mengatakan sesuatu atau seseorang yang ia cintai yang menjadi pujaannya. Katanya, ketika aku sedang duduk, aku ingat kau. Ketika aku sedang berlari, aku ingat kau. Ketika aku sedang berbaring, aku ingat kau. Ketika masuk kamar mandi, aku ingat kau, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara Nabi kita sallallahu wasallam tidak kita ucapkan seperti itu. Tidak kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini sungguh sangat rugi. Kebaikan yang sangat banyak, yang sangat ringan bisa kita lakukan kapan dan di mana saja dan siapa saja. Namun kemudian kebaikan yang sangat agung ini kemudian banyak orang yang melupakan hal itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang sering bersalawat kepada Nabi, mencintai Nabi SAW, dan beliau telah pernah berpesan kepada kita bahwa nanti di akhirat kita itu akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Suami kita cintai, istri yang kita cintai, anak yang kita cintai, orang tua yang kita cintai, karib kerabat yang kita cintai. Nabi kita sallallahu alaihi, yang paling kita cintai lebih daripada mencintai orang tua kita, lebih daripada mencintai istri kita, suami kita, dan orang manusia semuanya. Dan mestinya seperti itu cinta kita kepada beliau. Kata beliau, nanti kamu manusia itu akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Maka cintailah seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kita akan sama dengan mereka. Cintailah Nabi SAW dan buktikan cinta kita itu dengan banyak bersalawat kepada beliau. Tentu saja salawat yang beliau perintahkan dan beliau contohkan. Jangan kemudian memilih salawat-salawat yang belum tentu ada dasarnya dari Nabi SAW, karena itu tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sungguh merugi seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya di usia lanjut atau salah satunya, namun kemudian tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Ini yang tadi kita katakan, bahwa berbakti kepada kedua orang tua jaminan pasti dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Perhatikan Bapak dan jamaah sekalian, tidak ada jaminan dari Nabi SAW bahwa kalau nanti engkau menjadi kepala lurah misalnya, engkau pasti masuk surga. Tidak ada jaminan dari Nabi SAW bahwa kalau nanti engkau menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden, engkau pasti masuk surga. Tidak ada. Ketika perusahaanmu sukses nanti meraih keuntungan, engkau pasti masuk surga. Tidak ada jaminan dari Nabi kita SAW. Apa yang kita inginkan dengan ucapan ini? Bahwa jangan sampai kemudian karena mengejar karir, karena bisnis yang kita kejar, lalu kemudian kita menyampingkan pintu surga yang ada di hadapan kita, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Dan betapa banyak, na'udzubillahi min dzalik, banyak manusia yang lalai akan hal ini karena karir yang ia kejar, lalu kemudian ia menyampingkan orang tuanya. Terkadang diserahkan kepada orang lain untuk mengasuhnya, dan seterusnya dan seterusnya. Waliyadzubillahi ta'ala. Jamaah sekalian, perhatikan dalam surat Al-Isra, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua setelah kewajiban kepada Allah, yakni ibadah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah mewajibkan jangan sampai engkau beribadah kecuali kepada Allah, yang keduanya hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akbaril kabair. Nabi SAW pernah ditanya mengenai dosa yang paling besar. Yang pertama beliau katakan al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang keduanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya khatal iman a'azzanallahu jami'an. Mari kita renungkan, merenung kita sejenak, bahwa orang tua kita itu betapa besar jasanya kepada kita, sehingga seorang pernah datang kepada Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar, selesai ia tawaf di sekeliling Ka'bah di dalam Masjidil Haram 7 kali mengitari Ka'bah, menggendong ibunya, datang kepada Ibnu Umar bertanya, apakah dengan ini aku sudah dianggap membalas jasa ibuku? Apa kata Nabi yang mulia alaihi? Apa kata Ibnu Umar ketika itu? Engkau belum bisa membalas jasanya ibumu meskipun 1 kali isak tangisnya ketika melahirkan. Kita dilahirkan dulu, nyawa ibu kita dipertaruhkan, dan satu-satunya di antara manusia yang mempertaruhkan nyawanya ketika kita dilahirkan adalah ibu kita. Jamaah sekali, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berada di dalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan. Ibu kita sakit, tidak pernah kita keluar dari kandungan itu, kecuali ketika memang sudah terlahir. Ketika orang tua kita nyenyak tidur, ketika terjaga, ketika berjalan, ketika berkendaraan, panas, dingin, ada di dalam perut. Dan ibu kita subhanallah tidak pernah mengatakan kepada orang yang di sekitarnya, Pak, tolong gantikan saya hamil 1 malam. Ibu kita tidak pernah menyatakan itu. Subhanallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya khatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari lubuk hati yang dalam kita senantiasa bertahmid
memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana malam ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam masjid yang penuh barokah ini, memanfaatkan sisa-sisa dari bulan Ramadan tahun ini 1437 Hijriah. Jamaah sekalian, di awal pertemuan kita kesempatan ini kami akan menyampaikan 3 di antara nasihat seorang alim. Beliau adalah salah seorang imam Masjidil Haram bernama Syekh Mahir Al-Mu'aykili. Kenal Pak orangnya? Mahir Al-Mu'aykili. Kenal? Ya. Mirip suaranya dengan imam kita tadi maghrib. Dia itu disebut Syekh Mahir Al-Mu'aykili yang subhanallah beberapa kali sholat di Masjidil Haram di waktu subuh dan waktu maghrib ketika beliau mengimami, dan meskipun sebenarnya umumnya imam-imam Masjidil Haram terasa betul penghayatan ayat-ayat yang beliau baca ketika dalam sholat dan di luar sholat. Beliau berpesan kepada kita, terkhusus di 10 hari Ramadan, beliau mengatakan, andai saja yang pertama, suatu malam Anda berinfak 1 dirham. Yang 1 dirham ini yang saya ketahui yang menggunakan uang mata uang dirham sampai dengan saat ini adalah Kuwait. 1 dirham itu kurang lebih 35-an ribu 1 dirham. Kalau rial ya sekitar 3.500-an 1 rial. Yang saya ketahui mata uang yang termahal di dunia ini adalah mata uang Kuwait. Itu yang saya ketahui. Kalah dengan dolar Amerika, kalah dengan euro, kalah dengan pound sterling. Beliau mengatakan, andai saja suatu malam, kita ambil 1 rial saja, suatu malam engkau berinfak dengan 1 rial, dan bertepatan ketika engkau berinfak itu adalah saatnya Lailatul Qadar, maka yakinilah infak Anda 1 rial itu lebih mulia dan lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan engkau berinfak setiap hari sepanjang 84 tahun Islam. Selanjutnya beliau mengatakan, yang kedua, seandainya suatu malam engkau sempat ruku atau sempat sholat 2 rakaat saja, dan bertepatan engkau sholat itu adalah saatnya Lailatul Qadar, maka yakinilah sholat yang Anda lakukan di suatu malam itu lebih baik daripada Anda sholat setiap hari selama 84 tahun. Yang terakhir, yang ketiga, kata beliau, seandainya suatu malam engkau membaca 1 ayat saja atau 1 surat saja, dan bertepatan ketika engkau membaca ayat atau surat itu adalah Lailatul Qadar, maka itu lebih baik dibandingkan engkau membaca Al-Quran setiap hari, setiap malam sepanjang 84 tahun. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tidak tahu apakah 1001 bulan, 1200 bulan, 1900 bulan. Yang jelas Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan
Ini menjadi bekal bagi kita untuk mengoptimalkan ibadah-ibadah di penghujung bulan Ramadan ini yang tinggal 3 atau 4 hari lagi. Jemaah sekalian, kita lanjut ke materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini, di mana dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda riwayat Imam At-Tirmizi, dan di sini dihasankan oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 3 kelompok manusia akan mengalami kehinaan. Alhamdulillah min dzalik. Kelompok yang pertama kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ragima anfu rajulin, berdebu hidung seseorang, dalam artian hina, binasa, celaka seseorang. Siapa orangnya? Dakhala alaihi ramadhana thumma salafa falam yughfar lahu. Ini yang pertama, yang masuk pada bulan Ramadan lalu kemudian Ramadan itu berlalu sementara dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua kata beliau, raghima anfu rajulin, berdebu hidung seseorang, hina binasa seseorang, dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, nama aku disebutkan di hadapannya namun ia tidak bersalawat kepadaku. 2. Yang ketiga yang terakhir kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, raghima anfu rajulin, hina seseorang, binasa seseorang, ada roka abawahu indal kibar, yang mendapatkan kedua orang tuanya di usia senja, di usia lanjut, kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu di antara keduanya, falam yudkhilahul jannah, namun tidak menyebabkan ia masuk surga. Ini menunjukkan pada kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan mohon maaf, yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu siapapun dia di dunia ini, meskipun ia tidak beriman kepada Allah, kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi SAW memberikan jaminan pasti bagi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dijamin surga. Dan sebaliknya, sungguh hina dan celaka seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya sementara ia tidak menyebabkan anak itu masuk ke dalam surga. Ikhwatal iman, yang pertama, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menegaskan kepada kita, sungguh rugi seseorang yang masuk pada bulan Ramadan namun kemudian Ramadan berlalu dan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka pintu taubat selebar-lebarnya, dan bahkan setiap hari, setiap malam Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatat orang-orang berpuasa yang merdeka dari api neraka. Maka sungguh sangat merugi kita manakala sepanjang 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari itu, lalu kemudian kita tidak termasuk di antara yang tercatat, termaktub di dalam catatan itu merdeka dari api neraka. Kita ketahui Bapak dan jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa betapa banyak amal ibadah yang di dalam bulan Ramadan ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita lakukan untuk mengundang maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan kita bisa memberi buka kepada orang lain, dengan itu kita bisa mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Dengan kita melaksanakan ibadah berarti dosa kita akan gugur. Di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kita 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Manakala hal itu terlewatkan lalu kemudian tidak kita dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan rugi orang itu. Di bulan Ramadan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi SAW mencontohkan kepada umatnya i'tikaf di 10 malam atau 10 hari terakhir Ramadan
dalam rangka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat merugi kalau kita tidak termasuk di antara mereka yang diampuni karena melaksanakan ibadah tersebut. Maka Allah sebut itu di ujung ayat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Ada kurang lebih 3 penafsiran para ulama apa yang dimaksud salam di sana. Salah satunya adalah bahwa di antara yang disebutkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan bahwa mana daripada salam itu bahwa malaikat-malaikat yang turun ke dunia, yang salah satu di antara makna Al-Qadar itu adalah sempit. Mengapa disebut sempit? Karena dunia ini seolah-olah sempit dengan banyaknya malaikat yang turun. Maka malaikat itu berkeliling di dunia ini dan kemudian mengunjungi masjid-masjid dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalam masjid saat itu, mungkin membaca Al-Quran, mungkin sholat, mungkin berzikir, mungkin tafakur, dan seterusnya dan seterusnya. Salah satu di antara penafsiran itu adalah malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalam masjid. Jamaah sekalian, juga ibadah-ibadah yang lain. Umrah di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Menunaikan umrah di bulan Ramadan sama dengan menunaikan haji bersama dengan aku, kata beliau. Lalu kemudian sekian banyak amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang dibuka dengan sangat lebar di bulan Ramadan ini. Kalau salah satunya tidak bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan rugi orang seperti itu. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok ini. Kita menyebutkan orang-orang yang rugi untuk kita menghindarinya. Sebagaimana kata seorang sahabat bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, aku ingin bertanya kepadamu tentang keburukan. Semua orang bertanya kepadamu tentang kebaikan, aku ingin bertanya kepadamu tentang keburukan agar aku menghindari keburukan itu. Kita sebutkan 3 perkara ini agar kemudian jangan sampai kita terjerumus ke dalam. Yang kedua, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, merugi seseorang disebutkan namaku di hadapannya lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ada dalam kondisi-kondisi tertentu itu harus sesuai dengan redaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi umum kita mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ini ikhwatul iman azanallahu jami'an. Kita ketahui bahwa manusia yang paling mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pertama kali melintas di atas sirat nanti di hari akhirat adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pertama kali memintakan syafaat kepada seluruh penghuni surga agar dibukakan pintu surga untuk para penghuninya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mahsyar nanti, ketika umat manusia resah, gelisah, sedih, kelelahan, kepayahan, kelaparan, dan lain sebagainya, ketika itu manusia datang kepada Nabi Adam minta diberikan syafaat, dimohonkan syafaat. Nabi Adam tidak bisa memberi. Datang kepada Nabi Nuh tidak bisa memberi. Datang kepada Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Datang kepada Nabi Musa tidak bisa. Datang kepada Nabi Isa tidak ada. Datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau yang memohonkan asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra, sehingga manusia kemudian dilanjutkan kepada proses selanjutnya, yaitu hisab. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Menunjukkan kepada kita kemuliaan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, sehingga beliau pun mengatakan, kami ini adalah umat yang terakhir, tetapi kami nanti yang akan pertama masuk surga. Dan ternyata Nabi yang paling pertama masuk surga adalah beliau. Umat yang pertama masuk surga adalah umatnya Nabi kita sallallahu alaihi. Umat yang terbanyak masuk surga adalah umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman,
keutamaan yang dimiliki Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan bagian dari kewajiban kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, kita mengucapkan salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyatakan kepada kita, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, Allah bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Subhanallah. Dan yang lalu telah kita sampaikan, salah satu di antara kelompok manusia yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan jamaah sekalian, kita sedang duduk sekarang ini, berapa puluh kali kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar dari masjid nanti pulang ke rumah kita, berapa kali kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebelum kita tidur, berapa kali kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak butuh waktu khusus, tidak membutuhkan dana, tidak harus kesehatan begini begitu dan lain sebagainya. Kita berbaring, bahkan terkadang sedang sakit, kita bisa mengucapkan salawat ini. Namun begitu tinggi manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah ruginya seseorang yang kemudian nama Nabi SAW disebutkan dan ia mendengarkan itu, lalu kemudian ia tidak bersalawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan semakin sering kita bersalawat, berarti menunjukkan cinta kita kepada beliau. Karena sering kita menyebutkan namanya, berarti kita mencintai beliau. Kita mencintai beliau. Jangan kemudian kita terlena dengan dunia, lalu kemudian melupakan kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini banyak di antara umat Muhammad kemudian mengatakan sesuatu atau seseorang yang ia cintai yang menjadi pujaannya. Katanya, ketika aku sedang duduk, aku ingat kau. Ketika aku sedang berlari, aku ingat kau. Ketika aku sedang berbaring, aku ingat kau. Ketika masuk kamar mandi, aku ingat kau, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara Nabi kita sallallahu wasallam tidak kita ucapkan seperti itu. Tidak kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini sungguh sangat rugi. Kebaikan yang sangat banyak, yang sangat ringan bisa kita lakukan kapan dan di mana saja dan siapa saja. Namun kemudian kebaikan yang sangat agung ini kemudian banyak orang yang melupakan hal itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang sering bersalawat kepada Nabi, mencintai Nabi SAW, dan beliau telah pernah berpesan kepada kita bahwa nanti di akhirat kita itu akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Suami kita cintai, istri yang kita cintai, anak yang kita cintai, orang tua yang kita cintai, karib kerabat yang kita cintai. Nabi kita sallallahu wasallam yang paling kita cintai lebih daripada mencintai orang tua kita, lebih daripada mencintai istri kita, suami kita, dan orang manusia semuanya. Dan mestinya seperti itu cinta kita kepada beliau. Kata beliau, nanti kamu manusia itu akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Maka cintailah seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kita akan sama dengan mereka. Cintailah Nabi SAW dan buktikan cinta kita itu dengan banyak bersalawat kepada beliau. Tentu saja salawat yang beliau perintahkan dan beliau contohkan. Jangan kemudian memilih salawat-salawat yang belum tentu ada dasarnya dari Nabi SAW, karena itu tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sungguh merugi seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya di usia lanjut atau salah satunya, namun kemudian tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Ini yang tadi kita katakan, bahwa berbakti kepada kedua orang tua jaminan pasti dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Perhatikan Bapak dan jamaah sekalian, tidak ada jaminan dari Nabi SAW bahwa kalau nanti engkau menjadi kepala lurah misalnya, engkau pasti masuk surga. Tidak ada jaminan dari Nabi SAW bahwa kalau nanti engkau menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden, engkau pasti masuk surga. Tidak ada. Ketika perusahaanmu sukses nanti meraih keuntungan, engkau pasti masuk surga. Tidak ada jaminan dari Nabi kita SAW. Apa yang kita inginkan dengan ucapan ini? Bahwa jangan sampai kemudian karena mengejar karir, karena bisnis yang kita kejar, lalu kemudian kita menyampingkan pintu surga yang ada di hadapan kita, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Dan betapa banyak, na'udzubillah min dzalik, banyak manusia yang lalai akan hal ini karena karir yang ia kejar,
lalu kemudian ia menyampingkan orang tuanya. Terkadang diserahkan kepada orang lain untuk mengasuhnya, dan seterusnya dan seterusnya. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Jamaah sekalian, perhatikan dalam surat Al-Isra, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua setelah kewajiban kepada Allah yang ibadah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah mewajibkan jangan sampai engkau beribadah kecuali kepada Allah. Yang keduanya hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akbaril kaba'ir. Nabi SAW pernah ditanya mengenai dosa yang paling besar. Yang pertama beliau katakan al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang keduanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an. Mari kita merenung kita sejenak bahwa orang tua kita itu betapa besar jasanya kepada kita. Sehingga seorang pernah datang kepada Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar. Selesai ia tawaf di sekeliling Ka'bah di dalam Masjidil Haram 7 kali mengitari Ka'bah, menggendong ibunya, datang kepada Ibnu Umar bertanya, apakah dengan ini aku sudah dianggap membalas jasa ibuku? Apa kata Nabi yang mulia alaih? Apa kata Ibnu Umar ketika itu? Engkau belum bisa membalas jasanya ibumu meskipun 1 kali isak tangisnya ketika melahirkan. Kita dilahirkan dulu, nyawa ibu kita dipertaruhkan, dan satu-satunya di antara manusia yang mempertaruhkan nyawanya ketika kita dilahirkan adalah ibu kita. Jamaah sekali, muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita berada di dalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan. Ibu kita sakit, tidak pernah kita keluar dari kandungan itu, kecuali ketika memang sudah terlahir. Ketika orang tua kita nyenyak tidur, ketika terjaga, ketika berjalan, ketika berkendaraan, panas, dingin, ada di dalam perut. Dan ibu kita subhanallah tidak pernah mengatakan kepada orang yang di sekitarnya, Pak, tolong gantikan saya hamil 1 malam. Ibu kita tidak pernah menyatakan itu. Subhanallah kita. Dan seluruh dokter di dunia ini sepakat bahwa yang paling baik dikonsumsi oleh seorang bayi adalah ASI. Ibu kita pernah berhitung dengan itu. Andai ibu kita menghitung itu, lalu kemudian ibu kita mengatakan, nah, 1 gelas bayar 50.000. Subhanallah. Kita punya duit untuk membayar hal itu. Mungkin gaji kita puluhan tahun akan habis hanya untuk itu. Subhanallah, Bapak dan Jemaah sekalian. Ketika ibu kita sedang tidur, ketika ibu kita sedang sakit, tiba-tiba kemudian kita buang air kecil, air besar, terkadang dalam keadaan makan. Kita BAB mohon maaf di hadapannya, lalu kemudian makannya ditinggal untuk memperhatikan kebutuhan kita. Terkadang sakit di malam hari dikesampingkan sakitnya untuk memperhatikan kita. Pernahkah kita merasakan hal itu, Bapak dan Jemaah sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan tidak bisa kita sebutkan secara keseluruhan jasanya ibu kita, lalu kemudian kita besar seperti ini sekarang ini. Bapak kita pun demikian. Dari pagi sampai malam keluar setiap hari mencari rezeki untuk kita. Dari sejak kita di dalam kandungan, uang ayah kita sudah mulai keluar untuk cek kesehatan ibu, untuk vitamin, untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Terlahir kita sekian juta demi keselamatan kita. Lalu kemudian dari anak-anak ke TK, SD, SMP, sampai kemudian kita kuliah, sampai mendapatkan kerja nanti. Bahkan subhanallah, banyak di antara anak yang sudah punya kerjaan masih saja dibiayai oleh orang tuanya. Subhanallah. Andai orang tua kita berpikir seperti itu, lalu kemudian mengatakan, nah, Anda sudah bekerja gajimu 5 juta misalnya sebulan, atau mungkin sekian juta, tolong dihitung dari sejak Anda di dalam kandungan sampai dengan saat ini, sudah berapa miliar yang harus Anda bayar. Subhanallah, Bapak dan Jemaah sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau Allah Tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Isra mengatakan, fala taqul lahuma uff, jangan katakan kepada orang tuamu cis, dan lain sebagainya. Dan itu adalah kedurhakaan yang paling rendah, kata para ulama. Maka bagaimana lagi dengan kita membentak orang tua kita hanya karena tidak dibelikan HP Samsung S8 misalnya,
Bagaimana lagi ketika kita minta kendaraan lalu kemudian semua es keluar dari bibir kita, cus, cis dan lain sebagainya, apaan orang tua apa dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kondisi apapun Allah tabaraka wa taala mengatakan, jangan katakan kepada orang tuamu jangan katakan kepada ayah ibumu cis dan lain sebagainya. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Yang kita doakan, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam 3 kelompok ini, dan mudah-mudahan dengan kita mengetahuinya, kita pun menghindarinya, dan kita mendapatkan balasan yang sangat besar dengan menunaikan syariat-syariat Allah. Di antaranya kita memanfaatkan Ramadan, kita berselawat kepada Nabi, dan kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan bakti kepada kedua orang tua ini di dunia saja kita sudah rasakan manfaatnya. Hidup kita dimudahkan, rezeki kita bisa jadi dilapangkan karena berbakti kepada kedua orang tua. Dan dari contoh akan hal itu pernah terjadi di masa-masa yang lampau. Teman sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang, dan kalau terlalu panjang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang benar, khususnya pribadi kami dan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surganya nanti bersama orang-orang yang berhasil puasanya dan masuk ke dalam surganya melalui pintu Ar-Rayyan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.